Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 6 yaitu analisa sumber dan penggunaan kas. Saya Brigita Megidia Sriwijaya nomor absen 10. Teman saya David Hatukuan Manurung absen 12. Dela Alif Nuftansyah nomor absen 13 dan Fenandira Eka Agnesti nomor 27. Di sini terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama, sifat laporan sumber dan penggunaan kas, yang kedua, sumber dan penggunaan kas, yang ketiga, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas, yang keempat, penggunaan kertas kerja, dan yang kelima, pengeterapan analisa sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan perubahan kas atau cash flow statement atau laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perusahaan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. Sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, laporan sumber dan penggunaan kas berbeda dengan laporan laba rugi. Yang kedua, subjek laporan penggunaan kas adalah sumber dan penggunaan kas, sedangkan subjek laporan laba rugi adalah penghasilan yang diperoleh dan biaya yang terjadi. Yang ketiga, dasar yang digunakan dalam menyusun laporan laba rugi adalah cash basic, di mana penghasilan baru diakui kalau sudah diterima uangnya, dan biaya diakui kalau sudah dibayar tunai atau per kas. Dalam hal ini, laporan laba rugi menunjukkan sumber kas yang berasal dari operasi. Yang keempat, laporan sumber dan penggunaan kas sifatnya atau skopnya lebih luas daripada laporan laba rugi, baik yang penyusunannya berdasarkan cash basic maupun akrual basic. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksis kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber yang ada atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang. Yang keenam, bagi kreditur, laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya. Selanjutnya yang kedua, sumber dan penggunaan kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari 1. Penjualan hasil investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang ditingkatkan dengan penambahan kas. Yang kedua, penjualan atau adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanda bukti hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, serta bertambahnya hutang dengan penerimaan kas. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan pembayaran kas. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasi, sumbangan atau hadiah, maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka panjang maupun jangka pendek, serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang keempat, pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian suplai kantor, pembayaran sewa, bunga, premi, asuransi, advertensi, dan adanya persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian. Yang kelima, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, bentuk pembagian laba lainnya secara tunai, pembayaran pajak, denda-denda, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Next.
Next. Transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas antara lain adalah sebagai berikut. Yaitu pengakuan adanya kerugian piutang baik kerugian piutang maupun tidak. Dan dengan membentuk cadangan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan sudah tidak dapat ditagih lagi. Lalu adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap, intangible assets, dan vesting asset. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Next. Terhadap transaksi-transaksi yang tidak mengurai kas tersebut harus dilakukan penyesuaian atau dilakukan journal adjustment dan reversal jurnal. Di samping itu juga perlu diadakan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh akibat dari penggunaan dasar waktu atau accrual basis accounting. Sehingga pos atau rekening-rekening yang bersangkutan menunjukkan penghasilan dan biaya tunai. Next. Baik, di sini ada contoh neraca yang diperbandingkan PT Indirasari pada tahun 1977 dan 1978 pada 31 Desember. Di sini pada tanggal 31 Desember 1977 memiliki aktiva yaitu 585.826.900 dan mengalami kenaikan pada tahun 1978 yaitu 6.926 dan pasifannya juga yaitu pada tahun 1977 sama dengan aktivanya dan begitu juga dengan tahun 1978. Dari data neraca PT Indirasari tersebut yang diperbandingkan antara 31 Desember 1977 dan 31 Desember 1978, maka dapatlah disusun laporan sumber dan penggunaan kas. Next. Berikut laporan sumber dan penggunaan kas PT Indirasari pada periode yang berakhir 31 Desember 1978. Sumber kas dari hasil operasi selama tahun 1978 yaitu memiliki laba bersih 521.000, di mana ditambahkan dengan penurunan piutang wesel, penurunan pusket biaya, kenaikan hutang gaji, depresiasi aktiva tetap yang memiliki total 474.000. Di total penambahan laba bersih dan berikut yaitu 995.900. Lalu dikurangi dengan kenaikan piutang dagang, kenaikan persediaan, penurunan hutang dagang, dan penurunan hutang wesel yang memiliki total 521.700. Di 995.900 dikurangi 521.700 yaitu 474.200, di mana ditambahkan dengan penjualan modal saham 600.000 menjadi total 1.074.200. Total tersebut dikurangi dengan penggunaan kas untuk 1. Pembelian gedung, 2. Pembelian alat kantor, 3. Pembayaran hutang obligasi yang memiliki total 700.000. Di totalnya 374.200. Next. Berikut laporan laba rugi PT Indirasari periode yang berakhir 31 Desember 1978. Next. Berikut sumber-sumber kasnya, yaitu penjualan 9.609.000 dikurangi dengan 50.600, yaitu yang diterima uangnya dari penjualan menjadi 9.558.400. Lalu ditambah dengan penjualan modal saham 600.000. Dimiliki total jumlah sumber kas 10.158.400. Total tersebut
dikurangi dengan penggunaan kas, di mana pembelian gedung 400.000, pembelian alat kantor 150.000, pembayaran hutang obligasi 150.000, pembayaran dividen 633.500. Lalu ada juga pengeluaran biaya, yaitu pembelian barang dagang 6.029.000, lalu advertensi 294.700, gaji salesman 550.800, sewa kantor penjualan 81.000, biaya kantor penjualan 124.000, lalu gaji pegawai kantor 873.000, telepon dan penerangan itu 106.000, biaya umum kantor 151.300, gaji dan lain-lain 85.100, dan bunga 28.000. Jadi memiliki jumlah pengeluaran biaya 8.322.900 dan ditambah dengan pembayaran hutang dagang dan wesel yaitu 127.800. Jadi jumlah penggunaan kas 9.784.200. Jumlah tersebut dikurangi dengan jumlah sumber kas yaitu 10.158.400. Jadi memiliki kenaikan kas total 374.200. Next. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan kertas kerja. Next. Penggunaan kertas kerja, penyusunan laporan perubahan kas akan menemui kesulitan bila dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, untuk membantu memecahkan persoalan tersebut, maka sebelum menyusun laporan perubahan kas, sebaiknya disusun kertas kerja atau worksheet sebagaimana dibuat dalam penyusunan laporan perubahan modal kerja. Bentuk worksheet untuk perubahan kas terdiri dari 8 kolom yang prosedur penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar pos-pos neraca yang diperbandingkan antara dua titik waktu tertentu dalam kolom pertama dan kedua, pisahkan antara kelompok debit dan kelompok kredit. Yang kedua, mendaftar pos-pos laporan laba rugi dari tahun yang diperbandingkan atau current year, susunlah dalam debit dan kredit pada kolom pertama dan kedua. Yang ketiga, tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos-pos neraca dan tunjukkan dalam kolom perubahan debit dan kredit. Next. Menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca dan pos-pos laba rugi untuk menentukan adanya perubahan yang tidak mempengaruhi kas. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dalam worksheet tersebut untuk menghilangkan akibat atau pengaruh transaksi non-kas yang sudah dicatat dalam periode tersebut. Yang keenam, memindahkan saldo atau perubahan-perubahan setelah disesuaikan, kecuali perubahan kas, ke dalam kolom kenaikan dan penurunan kas atau sumber dan penggunaan kas. Langkah berikutnya setelah pembuatan worksheet adalah menyusun laporan perubahan kas atau laporan sumber dan penggunaan kas yang datanya diambil dari 2 kolom terakhir dari worksheet tersebut. Next. Contoh, dari laporan keuangan PT Indisari yang terdiri dari neraca per 31 Desember tahun 1977, 1978, dan laporan laba rugi pada tahun 1978, serta informasi-informasi lainnya, maka dapat disusun worksheet, jurnal-jurnal penyesuaian adjustment yang nampak pada worksheet dalam kolom penyesuaian. Dapat diterangkan sebagai berikut. Yang A, perusahaan telah membayar dividen sebesar Rp633.500 pada waktu pembayaran jurnal yang dibuat. Pada sisi debit, diketahui terdapat laba yang ditahan sebesar Rp633.500 dan pada sisi kredit terdapat kas sebesar Rp633.500. Pembayaran dividen merupakan penggunaan kas, maka untuk menunjukkan penggunaan kas tersebut dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada sisi debit,
Diketahui terdapat pembayaran dividen sebesar Rp633.500 dan pada sisi kredit terdapat laba yang ditahan sebesar Rp633.500. Next. Yang B, biaya gaji salesman dalam laporan laba rugi sebesar Rp682.300. Dari biaya gaji ini sebesar Rp131.500 masih terhutang atau belum dibayar. Jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk mengakui hutang gaji adalah pada sisi debit terdapat gaji salesman sebesar Rp131.500 dan pada sisi kredit terdapat hutang gaji sebesar Rp131.500. Pengakuan gaji salesman yang masih terhutang ini tidak mempengaruhi kas, oleh karena itu harus disesuaikan sebagai berikut. Hutang gaji pada sisi debit sebesar Rp131.500 dan pada sisi kredit gaji salesman sebesar Rp131.500. Next. Yang C, pembebanan biaya penyusutan atau depresiasi gedung dan alat kantor merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Jurnal pengakuan depresiasi dan jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Biaya kantor penjualan sebesar Rp50.100 di sisi debit dan biaya umum kantor sebesar Rp33.400 pada sisi debit dan pada sisi kredit terdapat akumulasi depresiasi gedung sebesar Rp35.500 dan terdapat akumulasi depresiasi alat kantor sebesar Rp48.000 pada sisi kredit. Untuk penyesuaiannya sendiri pada sisi debit terdapat akumulasi depresiasi gedung sebesar Rp35.500 dan akumulasi depresiasi alat kantor sebesar Rp48.000 dan pada sisi kredit terdapat biaya kantor penjualan sebesar Rp50.100 dan biaya umum kantor sebesar Rp33.400. Next. Yang D, perusahaan telah menghapuskan piutang dagang sebesar Rp12.000 karena debitur tersebut jatuh atau bangkrut, pailit. Penghapusan piutang ini tidak mempengaruhi kas, oleh karena itu perlu disesuaikan lagi. Jurnal penghapusan piutang dan jurnal penyesuaian dibuat sebagai berikut. Pada sisi debit terdapat kerugian piutang sebesar Rp12.000 dan pada sisi kredit terdapat piutang dagang sebesar Rp12.000. Jadi jurnal penyesuaiannya pada sisi debit terdapat piutang dagang sebesar Rp12.000 dan pada sisi kredit terdapat kerugian piutang sebesar Rp12.000. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Kemudian yang E, persekot biaya atau sewa telah berkurang Rp9.000, berarti sebagian persekot biaya tersebut telah diakui sebagai biaya pada periode ini. Jurnal yang dibuat pada waktu mengakui biaya yaitu sewa kantor penjualan Rp9.000 pada persekot biaya Rp9.000. Pengakuan biaya sewa ini tidak mempengaruhi kas, oleh karena itu harus dibuat penyesuaian agar biaya sewa kantor penjualan jumlahnya sama dengan kas yang dikeluarkan untuk sewa tersebut, yaitu persekot biaya sebesar Rp9.000 pada sewa kantor penjualan sebesar Rp9.000. Yang F, setelah jurnal penyesuaian D dimasukkan dalam worksheet, maka jumlah kenaikan piutang dagang menjadi Rp300.600 dan piutang wesel turun menjadi Rp240.000 sehingga secara neto piutang naik Rp50.600. Ini berarti bahwa sebagian dari penjualan sebesar kenaikan piutang belum diterima uangnya. Untuk menunjukkan jumlah kas yang sudah diterima dari hasil penjualan, maka kenaikan maupun penurunan dipindahkan ke pos penjualan dengan jurnal penjualan sebesar Rp50.600 pada sisi debit dan piutang wesel sebesar Rp250.000 pada sisi debit dan piutang dagang Rp300.600 pada sisi kredit. Next. Kemudian G, persediaan naik sebesar Rp105.300
ini berarti bahwa pembelian barang dengan dagangan selama periode ini dalam pos harga pokok penjualan. Untuk menunjukkan jumlah kas yang digunakan untuk membeli barang dagangan, maka kenaikan persediaan ini dipindahkan ke harga pokok penjualan dengan jurnal harga pokok penjualan sebesar Rp105.300.000 pada persediaan Rp105.300.000. Kemudian yang H, adanya retur penjualan, berarti ada penjualan yang tidak dapat diterima uangnya. Oleh karena itu, perlu dipindahkan atau dikurangkan pada penjualan dengan jurnal penjualan sebesar Rp94.000 pada sisi debit dan retur penjualan sebesar Rp90.000 pada sisi kredit. Retur penjualan dapat pula dipindahkan ke piutang dagang sehingga dapat diketahui kenaikan piutang yang sebenarnya, dan kenaikan piutang ini dipindahkan ke penjualan sehingga diketahui jumlah kas yang diterima dari penjualan. Jumlah kas yang diterima dari penjualan dapat pula ditentukan dengan cara sebagai berikut. Piutang 1 Januari 1978 yaitu sebesar Rp1.824.200.000. Penjualan sebesar Rp9.703.000 dijumlahkan menjadi Rp11.527.200.000. Kemudian penghapusan piutang Rp12.000, retur penjualan sebesar Rp94.000, piutang 31 Desember 1978 sebesar Rp1.862.800.000. Ketiganya dijumlah menjadi Rp1.968.800, dikurangkan dari Rp11.527.200.000 menjadi kas yang diterima dari penjualan yaitu Rp9.558.000. Next. I. Pemindahan saldo laba ke laba yang ditahan tidak memengaruhi kas. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan jurnal laba yang ditahan sebesar Rp1.155.400.000 di sisi debit dan laba bersih Rp1.155.400.000 di sisi kredit. Next. Pengeterapan analisa dan penggunaan kas. Next. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui sumber kas yang diperoleh selama satu periode dan untuk apa kas yang diterima tersebut. Yang kedua, mengetahui kebijaksanaan manajemen dalam mengelola sumber dana yang ada. Yang ketiga, memperkirakan sumber kas di masa yang akan datang. Yang keempat, mengetahui jaminan serta kemampuan membayar yang dapat diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Next. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Berikut contoh laporannya. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa kas yang diperoleh dari operasi secara neto adalah Rp9.558.400.000 dikurangi dengan Rp8.294.900.000 tambah Rp28.000 ditambah Rp127.800.000 menjadi Rp1.107.700.000. Dari jumlah ini digunakan untuk membayar dividen sebesar Rp633.500.000 sehingga tinggal Rp474.200.000. Di samping itu, perusahaan telah mengeluarkan modal saham sebesar Rp600.000 dan dari hasil penjualan saham serta sisa hasil usaha telah digunakan untuk membeli gedung, alat-alat kantor, dan digunakan untuk membayar hutang obligasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.